pertemuan baru sekali ya dengan saya. Betul ya? Kedua, Bapak. Oh, kedua. Yang kedua terkait apa, Mbak? Kedua kemarin saya ngisi apa ya? Kemarin Bapak ngisi antigen dan antibodi, Pak. Ya, reaksi antigen dan antibodi sudah belum? Sudah kemarin. Sudah ya. Jadi ada primer, sekunder, tersier, sudah ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Berarti ini tinggal mekanisme respon imun ya. Oh, sebentar. Salam. Tuan ya, Mbak. Ya, baik. Ini saya share screen. Bentar ya. Sudah kelihatan? Oh, kok hilang lagi? Ya, sudah kelihatan belum ya? Sudah, Sudah, Bapak. Bapak. Ya, jadi ini belum kan materi ini? Belum, Bapak. Belum ya, baik. Jadi prinsip dasar imunitas ya. Prinsip dasar imunitas. Ya, jadi kalau kita membaca beberapa literatur atau materi tentang imunologi, itu pasti kita mendapati beberapa istilah berikut ini. Jadi ada imunologi, ada serologi, ya, ada imunitas, ada juga respon imun, ya. Apa sih sebenarnya definisinya, ya, pengertiannya itu apa? Imunologi itu berasal dari dua kata, imun dan logos. Imun itu maknanya adalah kekebalan, ya. Logos itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari kekebalan tubuh, ya, terhadap apa? Tentunya adalah penyakit. Nah, Anda juga mendapati istilah serologi, ya, bahkan ada mata kuliah IMSER, imunoserologi, bukan imunologi, serologi ya. Jadi IMSER itu singkatannya adalah imunoserologi, ya. Serologi itu adalah ilmu yang mempelajari bahan-bahan yang ada pada serum. Makanya serologi, ilmu yang ada di serum. Yang tentunya dalam hal ini kalau IMSER, imunoserologi, itu berkaitan dengan imunitas, ya, berkaitan dengan imunitas. Maka kalau praktikum IMSER, sudah pernah belum praktikum IMSER? Sudah pernah praktek belum ya? Belum, Pak. Belum pernah, Bapak. Dapat Belum, Bapak. belum ya? Nah, nanti ada praktikum namanya praktek IMSER. Ada IMSER 1, IMSER 2, IMSER 3 gitu. Nah, IMSER, imunoserologi, itu kita berarti apa? Mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan imunitas. Dalam hal ini adalah mencari antibodi. Di mana? Di dalam serum. Maka sebagian besar material, substansi, material atau spesimen yang dipergunakan, yang digunakan dalam praktek IMSER itu adalah serum. Kenapa? Karena kita melihat serumnya, ya. Jadi imunoserologi.
Nah, imunitas, ya, imunitas itu apa? Imunitas itu adalah apa? Daya tahan, gitu ya, daya tahan, kekuatan. Maka dikenal dengan istilah resistensi, ya, terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Daya tahan tubuh kita, kekuatan tubuh kita. Ya, oh orang itu imunitasnya bagus itu. Nah, artinya apa? Daya tahan tubuhnya bagus. Ya. Kemudian respon imun. Nah, respon imun itu adalah reaksi tubuh. Ya, namanya respon. Merespon berarti bereaksi. Nah, dalam hal ini ada koordinasi yang bagus, ya, dalam sistem yang bagus itu ada koordinasi yang baik antara sel-sel dan molekul-molekul, ya, terhadap bahan asing. Jadi ketika ada bahan asing, maka ada yang namanya respon imun, ya, reaksi yang dikoordinasi dengan baik, ya, oleh mereka, yaitu sel-sel dan molekul-molekul. Nah, mungkin Anda sudah belajar ada imunitas spesifik dan non spesifik, ya, gitu ya. Ada imunitas bawaan dan alamiah, nah, ada innate dan adaptif, gitu ya. Nah, itu semua adalah sel dan molekul yang dia punya peran di dalam respon imun. Tentunya ada kerjasama yang baik, saling sinergi dalam rangka untuk menghalau substansi asing, ya, itu adalah mikroba dan bahan-bahan yang lain, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke respon imun ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jelas ya? Baik, saya lanjutkan tentang fungsi respon imun. Nah, sebenarnya untuk apa ya fungsinya respon imun itu? Pertama adalah berfungsi untuk pertahanan. Jadi, kalau tubuh itu melakukan sebuah respon imun, maka tujuan akhirnya adalah menghalau atau menetralisir bahan asing yang memapar atau memajan ke tubuh. Nah, dengan demikian maka ada satu mekanisme pertahanan. Maka respon imun itu adalah untuk bertahan. Yang kedua adalah untuk homeostasis, ya, satu keseimbangan. Dengan adanya respon imun maka akan terjadi keseimbangan. Ya. Kemudian juga ada istilah perondaan, ya, perondaan. Jadi ini bertugas untuk waspada dan mengenal adanya perubahan-perubahan secara cepat serta membuang sel-sel yang abnormal. Jadi ini ronda, ya. Jadi ada sel yang bertugas untuk meronda. Oh, ini sudah masa hidupnya sudah saatnya mati, maka perlu di satu proses apoptosis sehingga perlu dipagosit dan seterusnya. Itu untuk perondaan. Oh, ini sudah ada gejala untuk tanda-tanda keganasan misalnya, ya. Ada satu proses bagaimana menekan keganasan itu. Ya, jadi ini perondaan. Nah, satu mekanisme dalam respon imun itu adalah begini. Jadi rata-rata, ya, jadi kalau ada infeksi primer, ya, infeksi primer itu infeksi yang pertama, maka respon imun yang terjadi itu begini nih gambarnya. Yang garis putus-putus itu adalah imunoglobulin M-nya. Jadi ketika pertama kali ada pajanan antigen yang dikenal dengan satu proses respon antibodi primer, muncullah IgM. Di IgM itu pertama kali muncul. Sampai dengan meningkat di minggu pertama sampai dengan pertengahan minggu kedua. Itu meningkat, lalu kemudian menuju minggu kedua itu turun. Nah, jadi 2 minggu itu turun, melandai. Tapi yang meningkat di awal minggu pertama itu adalah imunoglobulin G. Nah, itu meningkat. Kemudian sampai dengan meningkat tajam itu pertengahan minggu ketiga. Ya.
lalu kemudian turun, tapi turunnya masih posisi di atas imunoglobulin M. Jadi kalau misalnya Anda di laboratorium periksa IgM, IgG, ditemui kadar yang demikian, itu kita sudah memprediksi, oh ini terjadi pada minggu keberapa. Oh ini masih dalam proses respon antibodi primer. Gitu. Nah, ketika ada second exposure, ya paparan yang kedua, maka langsung itu meningkat, imunoglobulin G-nya meningkat tajam, ya, IgG-nya meningkat tajam. Lalu IgM-nya meningkat dan akhirnya menurun. Nah, IgG ini berperan juga ya pada proses vaksinasi. Maka ada vaksinasi 1, vaksinasi 2. Vaksinasi 2 itu kayak boosternya, maka dia akan meningkat tajam. Ya, dan itu bisa sebagai proteksi. Ya, IgG yang meningkat. Nah, ini satu gambar mekanisme respon imun. Saya tunjukkan gambarnya lengkap dulu, terus kemudian diceritakan. Jadi ada sebuah makrofag ini. Makrofag itu dikenal juga sebagai antigen presenting cell. Ya. Antigen presenting cell. Maksudnya apa? Dia akan mempresentasikan antigen. Jadi antigen itu di bawah, dikenalkanlah kepada T helper, sel T. Sel T ini mengeluarkan sitokin untuk komunikasi antar sel, kemudian dia mengaktifkan sel B. Ya. Nah, sel B-nya aktif ini membesar, lalu kemudian sel B itu bermaturasi menjadi sel plasma. Ini sel plasma. Dan sel plasma akhirnya mengeluarkanlah antibodi. Ya. Nah, kemudian setelah ini selesai, maka sel T juga punya peran lagi mengaktifkan T sitolitik, ya. Nanti berperan untuk menghancurkan virus kalau itu yang menginfeksi virus. Jadi ini yang menginfeksi virus, T-sel bisa langsung berperan, termasuk sang limfosit yang bergranula besar itu bisa menghancurkan virus. Nah, ketika itu selesai, lalu sel T itu juga bisa mengaktifkan fagosit, yaitu dalam hal ini adalah makrofag. Makrofag teraktivasi, maka dia nanti berperan untuk proses fagositosis. Nah, ini gambar ini secara sederhana menjelaskan bagaimana contoh satu mekanisme respon imun yang dalam hal ini diperantarai oleh cellular mediated immunity, dalam hal ini adalah makrofag sebagai antigen presenting cell. Ya. Oke, direnungkan dulu, silakan barangkali nanti ada yang bertanya. Ya, coba direnungkan dulu. Kan ada pertanyaan sampai sini? Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam sel dan molekul-molekul yang tadi bekerja sama untuk menetralisir atau menghilangkan bahan-bahan yang sifatnya patogen, itu harus sinergi, harus bekerja sama. Maka itu ada dalam satu sistem yang bagus, maka dikenal sebagai sistem imun. Nah, sistem imun itu maksudnya adalah gabungan yang terdiri dari sel, molekul, dan jaringan, ya, yang penyakit, ya. Jadi ada satu sel, ada juga molekul, ya, dan juga jaringan yang di situ bersinergi. Ya, kalau dalam satu sistem dikatakan sehat, itu adalah unit-unit yang ada bisa berkolaborasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sama dengan sistem imun ini. Jadi sel-sel yang punya peran sesuai dengan tugasnya masing-masing itu punya atau itu bisa melakukan perannya dengan baik. Demikian molekul-molekulnya. Nah, oleh karena itu siapa saja sel-sel itu, ya, kelompok sistem imun ini ada yang dikenal dengan non-spesifik atau alamiah, ya, atau natural atau innate atau natif, dan ada yang dikenal spesifik, didapat, dan adaptif. Itu sudah ada dalam pembahasan tersendiri, ya.
Kira-kira ingat enggak ya? Sekarang pertanyaan saya, yang termasuk init ya, init atau yang sel yang termasuk init itu apa saja? Init itu sama dengan alamiah atau non spesifik. Ya, itu apa saja sel yang termasuk init? Ayo, harusnya hafal ini. Sebab ini nanti berkaitan dengan yang lain-lain. Ayo. Sel-sel apa saja yang termasuk innate immunity? Limfosit T. Sel darah putih mungkin Bapak. Cairan Makrofag, Pak. Ya, makrofag, terus Dendritik, dendritik, terus Masel, sel limfosit P, limfosit B. limfosit masuk init apa masuk adaptif? ada Adaptif. Pertanyaan saya tadi yang masuk sel yang masuk init. Yang masuk init immunity apa saja? Atau yang non spesifik apa saja? keringat, air mata, Pertanyaannya sel kok keringat air mata itu gimana? Sel. Apakah keringat dan air mata itu sel? Sel apa saja yang masuk innate atau masuk non spesifik atau masuk itu apa? Sel apa? NK sel, Selma, Sel mas ya. NK sel, natural killer cell, NK sel ya. Apalagi dendritic cell, dendritic sel. Yuk. Dendritic sel apalagi? makrofag, Makrofag ya. Terus, oke, sekarang saya balik. Yang termasuk spesifik atau adaptif sel apa? limfosit T, Limfosit T, limfosit B, limfosit B, antibody, antibodi itu sel apa bukan? Pertanyaan saya sel loh. Apa tadi? Limfosit T, limfosit B, apalagi? sel plasma, Sel plasma. Sel plasma kan bagian dari limfosit B ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Yang termasuk humoral immunity dari kelompok init apa? Yang termasuk humoral apa? Antigen dan antibodi, Bapak. Dari kelompok init. Humoral immunity. Antigen dan antibodi. Antigen dan antibodi. Ini kan pertanyaannya adalah sistem imun kita. Kalau antigen itu masuk menjadi bagian dari sistem imun enggak? Antigen kan yang kita lawan. Ya kan? Antigen yang kita lawan. Masa antigen masuk dalam gabungan sel molekul yang melawan antigen sendiri kan enggak mungkin ya? Coba yang humoral dari init atau humoral yang non spesifik. Ayo apa? sel B, Humoral itu sel apa bukan ya? Tadi kan pertanyaan saya yang kedua, sel yang termasuk adaptif atau spesifik
Sel itu ada limfosit T, limfosit B. Sekarang kembali saya bertanya yang init, tapi bukan sel, tapi yang humoral. Nah, apa? Enzim lisosim. Apa? Apa? Enzim lisosim, Pak. Ya, ya ada enzim, ada lisosim, apalagi ada yang bilang Laktoferin. apa? Laktoferin. Laktoferin, ya. Terus ada yang bilang Transferin. Asam lambung. keringat, air Transferin. mata tadi loh. Nah, itu bagian dari Oh, ya interferon, CRP, laktoferin, ya itu merupakan humoralnya. Nah, sekarang yang humoral adaptif atau spesifik atau didapat apa? antibodi. Body ya. Itu harus hafal itu ya. Harus hafal itu karena itu akan dipakai terus ya. Itu akan kepakai terus. Oke. Nah, ini tadi sudah dibahas ya yang saya maksudkan. Jadi komponen seluler itu apa saja ya, ini. Nah, kita ketahui bahwa limfosit itu berada di kelenjar timus ya. Jadi dia berada di sana, maka untuk apa namanya? Untuk penyesuaian diri ya dikenalkannya di timus. Demikian juga limfosit B ya. Limfosit B itu berasasnya tidaklah di timus melainkan di bursa pabricus. Dia besar di sana. Populasi limfosit itu seperti itu. Ya. Nah, ada kalanya ada penyimpangan ya. Penyimpangan sistem imun. Nah, penyimpangan sistem imun itu bisa oleh karena gangguan morfologi ya. Jadi tidak berkembangnya kelenjar timus, berarti itu ada gangguan ya. Jadi ini kelenjar timusnya itu tidak bisa melaksanakan fungsinya oleh karena ada gangguan morfologi ya. Tidak bisa berkembang sehingga sel-sel limfosit yang dewasa di sana tidak bisa menjadi dewasa. Kemudian juga gangguan fungsional ya. Jadi sebenarnya jumlahnya cukup ya, cuma hanya karena terganggu fungsinya maka tidak punya peran, tidak bisa melaksanakan fungsinya. Ada juga gangguan keseimbangan ya, dikenal dengan autoimun. Artinya di sini bahwa sel-sel di dalam tubuhnya sendiri itu diserang oleh sel-sel imunnya sendiri. Itu gangguan keseimbangan. Juga gangguan surveillance, di banyaknya sel-sel ganas yang tidak bisa diantisipasi. Ini beberapa penyimpangan di dalam sistem imun. Ya, jadi ada gangguan morfologi, gangguan fungsi, gangguan homeostasis, dan gangguan surveillance. Ada pertanyaan, mengapa perlu sistem imun? Agar tubuh dapat mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Apakah bahan itu? Nah, bisa virus, bakteri, jamur, protozoa, cacing, dan seterusnya. Ya. Beberapa pernyataan ini ya perlu kita renungkan. Tubuh tidak menghendaki benda asing yang masuk. Jadi enggak menghendaki mikroorganisme, polutan, dan sebagainya itu masuk. Tidak menghendaki. Padahal kita tahu bahwa mikroorganisme polutan itu ada di sekeliling kita dan mereka punya hak untuk hidup. Nah, gitu ya. Maka harus ada imunitas di dalam tubuh kita supaya tidak terjadi sakit. Mikroba dapat hidup ekstraseluler maupun intraseluler. Ya, bakteri itu ekstra, kalau virus itu intra. Ya. Kemudian dampaknya apa? Ya tentunya kalau tidak mampu menahan yang patogen ini akan menimbulkan penyakit. Ya. Nah ini gangguan, ya gabungan sel tadi sudah saya tanyakan, tidak perlu saya ulang lagi. Ya, gabungan sel, molekul, jaringan atau apa saja, ya tadi sudah. Nah ini contoh pertahanan non spesifik yang berperan pada proses radang misalnya ya. Bagian dari respon radang adalah rekrutmen sel-sel ini. Ada neutrofil, eosinofil, makrofag ke lokasi. Ya, jadi kalau misalnya
proses inflamasi itu bagian dari respon imun. Jadi kalau ada peradangan itu bagian dari respon imun. Sel-sel ini saya kira sudah tidak asing lagi, ya. Anda sudah belajar ya di sel-sel ini. Ya. Ini sudah ya. Oke. Ini pembahasan pertama antigen dan antibodi, kedua reaksi antigen antibodi, ketiga respon ini ya. Ini betul ya materinya ya yang sudah saya sampaikan ya. Oke. Lanjut saya coba bukakan mekanisme respon imun. Videonya ya, gambarnya ya. Nah, ini sudah dilihat ya. Coba lihat nih. Satu mekanisme sederhana dari respon imun. Bisa lihat semua ini? Bisa, Bapak. Coba siapa nanti yang bisa menerjemahkan? Ya, oke. Siapa yang bisa merangkum menjelaskan dari video ini? Yo, ada yang bisa enggak? Siapa yang bisa merangkum dan menjelaskan video ini? Gimana? Oke, coba kita ulangi dan coba ya. Jadi ini sebuah respon imun. Pertama, bahwa pertahanan terluar kita itu siapa ya? Kulit. Kulit ya. Ya, coba ini kita lihat. Ini kan kulit ya. Dermis, epidermis. Nah, yang merah kecil-kecil ini apa nih? Antigen. Terus katakanlah ini adalah bakteri gitu ya. Nah, bakteri ini ternyata berhasil menginvasi, menembus jaringan epidermis maupun ini minta bantuan nih sel dendritik ini ke jaringan limfonodi. Ya, kepada siapa? Kepada sel limfosit yang ada di sini. Jaringan limfonodi ini. Ini antigen presenting cell dikenalkanlah ke limfosit T.
teraktivasi mengaktifkan sel B. Sel B itu mengeluarkan antibodi sel plasmanya. Lalu kemudian bersama-sama dengan sel T dan antibodi ini spesifik spesifik. Lalu kemudian dia masuk ke medan pertempuran di sini, jaringan ini. Maka antigen ini menetralkan antibodi. Sel T mengaktifkan makrofag untuk fagositosit, ya. Kemudian ini dinetralkan. Nah, termasuk neutrofil batang juga menghabiskan ya antigennya, sehingga selesai, bakterinya hilang, proses radangnya selesai. Pada saat ini masih proses radang, ya gitu ya. Jadi persis seperti gambar awal tadi saya jelaskan bagaimana mekanisme respon imun itu. Jelas ya? Siapa yang masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silakan saya beri waktu 5 menit. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup ya dari materi saya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Saya mohon izin live ya. Ya Pak.